Perkenalkan, saya Jaina Nabila, bisa dipanggil Bila. Saya dari kelompok 7 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mikroorganisme pada tubuh manusia. Yang pertama ada Lactobacillus acidophilus. Mikroorganisme lainnya berbagai jenis bakteri asam laknat atau yang biasa disebut dengan bal. Penyebabnya secara alami terdapat di saluran pencernaan. Fungsinya menjaga keseimbangan bakteri baik dalam saluran cerna dan membantu mengatasi diare. Karakteristiknya, batang gram positif dengan ujung membulat yang terdapat sebagai sel tunggal berpasangan atau dalam rantai pendek. Ukurannya sekitar 2-10 mikrometer. Yang kedua, ada Lactobacillus reuteri, organisme lain berbagai jenis bakteri gram positif yang termasuk dalam Firmicutes bacil, Lactobacillus, Lactobacilliaceae, dan Lactobacillus. Penyebabnya secara alami juga bisa ditemukan dalam perut, usus, atau vagina. Fungsinya menghasilkan molekul yang dapat melawan bakteri jahat dan merombak komposisi bakteri di usus. Karakteristiknya berbentuk batang atau basil, berwarna violet, dan terletak menyebar. Ukurannya sekitar 1,99 dan 2,04. Yang ketiga ada Campylobacter jejuni. Mikroorganisme lainnya berbagai jenis bakteri dan patogen zoonosis klasik. Penyebabnya mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang, air yang tidak terkontaminasi, atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Fungsinya menyebabkan penyakit diare, mual, muntah, kram perut, sakit kepala, dan demam. Adapun juga karakteristiknya yaitu berbentuk batang yang tidak membentuk spora yang secara alami. Ukurannya lebar 0,2 sampai 0,5 mikrometer, panjangnya 0,5 sampai 5 mikrometer. Perkenalkan, nama saya Yesanda, biasa dipanggil Eca. Saya berasal dari kelompok 7 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mikroorganisme yang ada di tanah. Mikroorganisme yang ada di tanah. Contoh bakteri yang pertama yaitu ada Rhizobium radicicula. Mikroorganisme yang lain yaitu ada Rhizophore. Penyebab mikroorganisme Rhizophore terbentuk karena lapasnya unsur hara dari tumbuhan. Fungsinya yaitu mengikat nitrogen di udara sehingga tersedia untuk diserap oleh tumbuhan. Selain itu, mikroorganisme Rhizophore juga dapat melarutkan fosfor, kalium, dan seng, serta memproduksi fitohormon yang penting bagi tumbuhan. Karakteristiknya tersendiri yaitu Rhizobium radicicula, ya, bakteri yang berperan dalam simbiosis mutualistik dengan tumbuhan, membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan mengikat nitrogen dari udara. Ukuran bakteri biasanya sekitar 1-2 mikrometer. Contoh bakteri yang kedua yaitu ada mikroorganisme lain yaitu ada mikroorganisme yang berperan dalam siklus nitrogen. Dan penyebabnya tersendiri yaitu terbentuk karena kondisi lingkungan tanah yang mendukung aktivitas mereka. Fungsinya itu mengikat dan menguraikan nitrogen dalam tanah, memainkan peran penting dalam siklus nitrogen alami. Karakteristiknya yaitu nitrosomonas sangat sensitif terhadap substansi toksik, pH, suhu, oksigen, dan konsentrasi substrat. Adanya material organik juga berpengaruh negatif dan sel berbentuk oval. Ukuran bakteri biasanya sekitar 1-2 mikrometer. Contoh bakteri yang ketiga yaitu ada Nitrobacter sp. Mikroorganisme lain yaitu berperan dalam siklus nitrogen. Penyebabnya itu mikroorganisme ini terbentuk karena kondisi lingkungan tanah yang mendukung aktivitas mereka. Fungsinya itu berperan dalam proses nitrifikasi, yaitu mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Proses ini sangat penting dalam mengurangi kadar nitrit yang beracun dan menghasilkan nitrit yang lebih
stabil dan tidak beracun. Karakteristiknya itu beragam. Dia tidak memiliki lapisan peptidolikan yang khas pada dinding sel bakteri dan permukaan halus dengan tepi berombak dan rata. Ukuran bakteri biasanya sekitar berukuran 1 sampai 2 mikrometer. Perkenalkan, nama saya Seril Putri Adam, dipanggil Seril, dari kelompok 7 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mikroorganisme yang ada di udara. Yang pertama itu adalah Staphylococcus aureus. Nah, fungsinya ini berperan dalam kasus keracunan makanan akibat kontaminasi enteroksin, menyebabkan penyakit infeksi kulit seperti bisul, impetigo, infeksi aliran darah. Lalu karakteristik bakteri ini berbentuk bulat atau kokus, tersusun dalam kelompok seperti anggur. Ukuran bakteri ini sekitar 0,8 sampai 0,9 mU. Lalu mikroorganisme ini bakteri gram positif. Lalu bakteri yang kedua itu adalah Streptococcus pneumoniae. Fungsinya ini dapat mengkolonisasi nasofaring pada beberapa individu dan dapat menyebabkan pneumonia, bakteremia, peritonitis. Lalu menyebabkan penyakit infeksi paru-paru, meningitis, infeksi selaput otak, infeksi telinga tengah. Lalu karakteristiknya bakteri ini yaitu membentuk untaian seperti rantai. Ukurannya itu sekitar 0,5 dan 1,25 mU. Mikroorganisme ini bakteri gram positif. Lalu bakteri yang ketiga itu adalah Bacillus subtilis. Fungsinya ini dapat membantu tubuh menyerap nutrisi, memecah makanan, dan melawan organisme penyebab penyakit, menyebabkan penyakit infeksi pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Karakteristik bakteri ini berbentuk batang, ukurannya itu panjangnya 2-3 mU dan lebarnya 0,7-0,8 mU. Mikroorganisme ini bakteri gram positif. Itu saja dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indrajit Payego, biasa dipanggil Indrajit. Saya dari kelompok 7 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme di air. Yang pertama ada Escherichia coli atau biasa disebut E. coli. Mikroorganisme lain berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit lainnya. Penyebabnya pencemaran oleh tinja manusia atau hewan. Fungsinya umumnya tidak berbahaya dalam usus manusia, tetapi beberapa strain dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan jika tertelan melalui air yang terkontaminasi. Karakteristiknya, bakteri berbentuk batang, gram negatif, dan sering digunakan sebagai indikator kualitas air. Ukuran sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer sekali 2 sampai 5 mikrometer. Yang kedua ada Vibrio cholerae. Mikroorganisme lainnya berbagai jenis bakteri di laut. Penyebabnya pencemaran oleh tinja manusia yang mengandung bakteri Vibrio cholerae. Fungsinya menyebabkan penyakit kolera, diarea akut yang dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Karakteristik bakterinya berbentuk batang, gram negatif, dan bersifat aerobik. Ukurannya sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer kali 2 sampai 3 mikrometer. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ada Salmonella sp. Mikroorganisme lain berbagai jenis bakteri, patogen lainnya. Penyebabnya pencemaran oleh tinja manusia atau hewan yang terinfeksi oleh Salmonella. Fungsinya menyebabkan penyakit tifus dan berbagai jenis gastrogenesis. Karakteristiknya bakteri berbentuk batang, gram negatif, dan bersifat motil. Ukurannya sekitar 0,7 sampai 1,5 mikrometer dikali 2 sampai 5 mikrometer.